Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Balik lagi sob di channelnya Mas Arif. Oke, untuk kali ini kebetulan ada yang spesial nih di channelnya Mas Arif. Oke, gue mau sedikit cerita nih. Ini konten kreator dari Kancadulan, channel Kancadulan ya. Oke, nah sebelum gua kenal sama Mas Kancadulan ini, gua kan sedikit stuck nih, soalnya gua baru pindah ke Magelang nih. Biasanya gua bingung mau bikin konten apa gitu kan. Terus gua kenal sama konten kreator dari Magelang Sejuta Berita. Nah itu kata dia, coba deh lu bikin konten kayak Kancadulan gitu untuk street view atau yang lainnya gitu, coba dicek. Nah terus pas gua cek untuk kontennya, wah menarik juga nih gitu kan. Sempet komen di situ Mas, saya komen, Mas kapan? Saya komen di channelnya Mas Kancadulan ini, Mas kapan tulen bareng yuk gitu. Kata Masnya insya Allah, dan alhamdulillah hari ini kesampaian juga nih. Bisa ketemu di Gerabak. Akhirnya Masnya lagi main ke Gerabak, terus saya dikasih tahu sama Mas Samere ya, itu yang konten kreator dari Magelang Sejuta Berita. Nah itu dikasih tahu, wah kebetulan banget nih. Akhirnya bisa ketemu langsung. Dan tapi kali ini masih belum bisa buat ini ya Mas, mau jalan-jalan bareng nih. Jalan-jalan bareng kapan-kapan. Ini waktunya mendesak nih, tapi alhamdulillah bentar cari bikin gini aja, ngobrol aja dulu. Nanti lain kali kita bikin konten lagi. Siap mudah-mudahan. Pemandangannya bagus loh. Wah iya nih belakangnya keren banget tuh. Pemandangannya bagus ini. Itu Gunung Andong sama apa itu Telomoyo apa? Daerah Ngelangon itu bagus ini, daerah Gerabak ini. Gerabak itu mantap. Oke Mas, saya mau tanya-tanya nih seputar untuk channel Kancadulan nih. Kenapa sih namanya itu Kancadulan gitu? Terinspirasi dari mana gitu? Nama Kancadulan itu kebetulan nemu ya. Jadi saya itu dulu itu prinsip saya cari nama itu yang singkat, padat, mudah diingat, itu aja. Mudah diingat. Dulu awalnya Kancadulan itu memang untuk video dokumentasi kegiatan saya dan teman-teman aja sebetulnya. Awalnya buat video dokumentasi Kancadulan aja. Karena dulu teman main gitu lah ya, teman-teman gitu awalnya. Kancadulan kan teman main ya pas misalnya ya. Awalnya cuma buat itu, ternyata kok makin kesini kok menarik. Kancadulan, tapi ya isinya gaduh-gaduh. Saya isi channel Kancadulan itu jadi tidak fokus satu topik ya, tidak satu niche tertentu. Itu gaduh-gaduh isinya. Yang penting bahwa saya harus upload tiap hari, saya seperti itu. Tapi tetap menarik sih untuk isi kontennya. Coba kalian main ke buat swipe-nya Mas Arif, coba cek di Kancadulan, di situ ada street view-nya, itu pemandangannya. Ada street view itu nemunya tidak sengaja. Artinya saya karena bingung pandemi, PPKM mau bikin channel apa, ya saya bikin video itu jalan-jalan aja, pakai HP jalan-jalan, direkam aja apa yang ada di jalan itu aja. Iya, saya juga dapat masukan dari Mas Samere kan, Mas, ya itu yang pas pertama saya tahu channel Kancadulan itu Mas, karena saya baru pindah di Magelang, terus PPKM pula kan, soalnya kan channelnya Mas Arif, channel saya ini kan wisata. Ya wisata, interaksi sama orang kan, istilahnya kayak makan aja kan nggak boleh di tempat sekarang kan gitu. Jadi masukan dari Mas Samere itu, konten kreator dari Magelang Sejuta Berita itu, coba cek di Kancadulan. Oh iya ternyata street view itu wah beneran ada peminatnya lah kalau menurut saya. Itu iya pastilah itu, apalagi kita daerah-daerah yang pemandangannya bagus kayak seperti ini kalau punya kesempatan besok lain kali saya juga mau fokus
bikin video di sini. Ini bagus, ini Boleh, pemandangan boleh, bagus, boleh. suasana. Ini ada sawah, di belakang ada backgroundnya gunung. Kalau Anda lihat itu background gunung di belakang. Terus mungkin kegiatan tadi ada orang mencangkul, ada orang nanam padi, ada orang panen. Tuh kalau nggak kelihatan sih ya. Iya, ini di sebelah sana tuh ada orang mencangkul itu. Di sebelah sana ada lagi nanam padi, ada lagi cari ikan. Ini pinggirnya, ini belakang saya ini kali ini ya. Ini kali kecil nih ya. Nih selokan kali irigasi. Ini juga pemandangan seperti ini bagus lah. Nanti Mas Arif itu bisa lihat-lihat video suasana desa, suasana alam, bikin aja video yang seperti itu. Ini bagus ini. Gerabak itu banyak yang bisa dieksplor lah, menurut saya. Siap. Oke, berarti nanti di channelnya Mas Arif ada tambahan konten nih. Kita bakalan street view kayak Kancadolan. Jadi sekitar Gerabak untuk kayak view-view gini. Suasana desa. Suasana jadi, desa ini bagus. Orang ini. Kota yang nggak pernah ngelihat suasana desa kayak gini pasti tertarik ya Mas. Tertarik ini bagus lah. Apalagi kalau ada orang cari belut, ini mungkin cari belut itu kalau pas lagi kebetulan kita main ke sini ada orang cari belut, ada orang mancing. Iya betul. Mancing di kali seperti ini. Kalau nggak ada ya fokus di pemandangan ini juga bagus lah. Fokus di pemandangan alam ini. Pemandangan sama kegiatan-kegiatan yang menarik ya, kayak campur sama nanam padi itu di sebelah sana ya. Di sebelah sana itu bagus. Nah terus Mas, kalau saya kan nama channel Mas Arif dari awal itu kan namanya Mas Arif tuh belum nggak saya rubah, biarpun ternyata ada dua channel tuh yang namanya Mas Arif gitu. Jadi agak susah juga sih memang kalau nyari channel saya. Nah kalau untuk Kancadolan itu pernah ganti nama nggak sih? Apa memang dari awal? Nun Pak, ini syuting di pinggir jalan, ada bapak lewat. Ada bapak lewat itu syuting di pinggir jalan. Kalau nama channel itu sih dari awal saya sudah Kancadolan, dari awal berarti ya. Sebetulnya kalau nama itu asal kita video kita rajin upload, video kita ya menarik untuk ditonton, nanti juga penontonnya ada sendirilah. Artinya nama itu juga penting dan tidak penting ya. Tapi kalau memang sudah nama Mas Arif channelnya, saran saya sih tidak usah diganti nama, tetapi videonya yang penting videonya lebih banyak lagi. Oh iya, jadi orang gampang cari videonya ya. Iya. Nama channelnya agak nama susah, channelnya mungkin mereka lebih tertarik dengan videonya lebih gampang dicarinya. Mungkin kalau mau fokus katakanlah satu umpama fokus kejar kata kunci Gerabak Magelang. Udah dieksplor, bikin video, nanti judulnya Gerabak Magelang gitu aja. Pemandangan alam di Gerabak Magelang, pasar tradisional di Gerabak Magelang, pasar hewan. Di sini itu kebetulan ada pasar hewan ya, pasar hewan Gerabak itu termasuk yang pasar hewan terbesar di Magelang. Salah satu pasar hewan terbesar di Magelang. Di samping di sini yang besar itu Muntilan, terus Gerabak gitu pasar hewannya. Itu bisa dieksplor, pasar hewan Gerabak Magelang. Itu kata kuncinya di YouTube juga banyak gitu pencarian. Iya betul. Soalnya kan di kota juga jarang ya ada pasar-pasar hewan. Iya, pasar hewan yang di sini bisa sapinya ada banyak, ya. Itu juga sapi, menarik limosin, sapi dari yang kecil sapi monster itu kalau bisa ketemu pas sapi ada yang bawa dagangan sapi monster sih itu menarik lagi. Iya nih, coba deh nanti kalau di Gerabak itu pasarannya Legi ya? Legi. Coba nanti Legi kita ke sana, kita lihat ada sapi monster enggak? Cari pasaran Legi. Oke, siap Mas. Oke, berarti saya nggak usah ganti nama channel nih ya. Yang penting menurut saya sih nggak usah. Tinggal kontennya agak bimbang juga sih, soalnya kontennya diperbanyak aja. Kadang orang nanya nama channelnya apa, Mas Arif, pasti cari kok nggak ada gitu, pasti scroll ke bawah ternyata ada di tengah gitu kan gitu. Jadi pernah sempat berpikir mau ganti nama gitu. Nama Kancadolan sendiri juga ada beberapa sih. Kalau Mas Arif search di YouTube itu Kancadolan, ada orang kalau saya Kancadolan kan disambung. Kalau dipisah Kanca spasi dolan itu sudah ketemu channel orang. Oh gitu. Ada lagi Konco, bukan A. Kalau saya kan Kanca, Konco dolan. Itu sudah channel orang. Makanya kalau saya perbanyak videonya itu perbanyak aja. Video ya berarti. Kalau nama sekarang di YouTube itu nama mirip-mirip boleh sih. Beda dengan umpama kayak Twitter. Itu kan satu nama satu akun. Kalau di sini nama mirip-mirip itu banyak. Makanya kalau saya teori dan saya praktekkan itu diperbanyak video.
Oke, siap. Diperbanyak videonya. Berarti nanti. Terus nanti videonya mungkin dikasih watermark. Iya. Dikasih watermark biar orang lebih inget pada saat dia nonton video kita. Ini dari channelnya ya, ini. nanti gitu ya? ada watermarknya. Itu siap. Mungkin itu aja sih. Oke, itu dia masukan juga buat gue ya. Terus mulai kapan sih Mas nge-YouTube ini? Kalau saya sih YouTube sudah hampir 3 tahunan ya. 3 tahun itu saya main YouTube. Terus kalau channel Kanca Dolan itu kapan ya? Saya cek dulu. Channel Kanca Dolan. Oh, berarti nge-YouTube itu sebelum Kanca Dolan itu ada channel saya lagi? Ada channel satu lagi, ada. Terus saya bikin Kanca Dolan. Ternyata yang rame itu Kanca Dolan. Artinya ya Kanca Dolan yang saya fokuskan. Kalau yang satu lagi itu apa nama channelnya? Ada Harry Vlog. Harry Vlog itu ada. Nah, itu Harry Vlog juga channel saya ya. Ada Harry Vlog. Ada saya bikin, kalau di sini baru sih kemarin pas rame-rame hebohnya kembang itu saya heboh bunga, aglonema segala macam, philodendron itu saya bikin channel kembangan. Tapi yang maju itu channel Kanca Dolan. Kalau di ini register 30 November 2018. 30 November register channel Kanca Dolan 2018, berarti sekarang 2021. Ya hampir 3 tahunan. 3 tahun ya. 3 tahun ya. Kalau saya sih baru 3 tahun. Tapi video Kanca Dolan itu saya jadi bikin video itu, kalau teori saya itu kita tidak tahu video mana yang akan menarik view banyak, tidak tahu. Saya kebetulan saya dapat video itu dulu video seafood. Kalau Mas Arif lihat nanti di koleksi video saya yang video paling banyak ditonton. Oh iya, yang seafood pinggir jalan itu, yang pinggir jalan. Kepiting itu ya. Oh iya, sempat saya nonton. Itu hampir 1 juta viewer. Itu pada saat awal yang narik video itu setelah video itu saya upload kira-kira 1 bulan apa itu baru ketemu momentumnya setelah 1 bulan diupload. Jadi saya 2 bulan pertama saya sudah tembus angka 1.500 subscriber. 1.500 subscriber. Saya mulai dapat monet dari Google, monetisasi. Ada iklannya itu bulan keempat. Bulan kelima atau bulan keenam saya mulai gaji pertama dari YouTube. Bulan keempat udah monetisasi. Bulan kelima atau keenam saya lupa. Pokoknya saya sudah dapat surat PIN dari YouTube itu sekitar 2 minggu atau 3 minggu dikirim, datang. Bulan ke-6 kayaknya saya mulai gajian dari YouTube untuk channel Kanca Dolan. Iya. Nah Mas, kalau saya kan bikin channel YouTube ini kan karena saya kan suka ngopi awalnya nih. Suka ngopi, terus pada waktu itu kan juga kopi kan lagi nge-booming. Nah, terus ada nah akhirnya kan kedai-kedai kopi banyak yang sepi tuh. Nah saya tadinya kan mau bikin konten sidak kedai kopi, jadi nge-review kedai kopi itu jualan apa aja, terus tempatnya di mana gitu kan. Nah itu awal saya bikin konten channel ini. Nah kalau Mas sendiri awalnya kenapa sih pilih nge-YouTube gitu? Apa yang bikin Mas pengen nge-YouTube gitu? Kalau saya pengen YouTube itu ya saya awalnya jujur aja bahwa saya pengen dapat tambahan penghasilan dari YouTube. Oh my god, wow! Kita nggak bisa munafik lah ya. Betul. Orang main YouTube itu sebagian besar ya, mungkin tidak semua, sebagian besar itu pengen monet ya, betul. Saya juga tertarik dengan ya youtuber kelas atas yang itu kok katanya sebulan bisa dapat segini. Jadi saya mencoba gitu ya. Mencoba untuk belajar. Awalnya saya bikin Kanca Dolan itu buat dokumentasi kegiatan. Karena dulu saya tinggal pindah ke Magelang ini 1 tahun ini. Saat itu saya di Tangerang. Itu profesi saya di event organizer. Saya sering jalan-jalan keluar kota, sering muter-muter, mungkin ketemu pemandangan bagus, ketemu bagus di jalan, buat dokumentasi awalnya. Uploadnya. Tapi ya terus kalau sekarang itu sekarang saya ternyata iseng-iseng berhadiah lah. Sekarang sudah ada penghasilan. Ya di masa pandemi seperti ini ya saya tekuni lah. Ya alhamdulillah, kalau buat
uang belanja sih ada ketemu lah, tapi ya jumlahnya tidak besar kayak YouTuber papan atas yang enggak lah. Nah Mas, untuk di Kancatulan ini di dalam channel ini kontennya apa aja sih? Konten awalnya itu saya jujur awalnya pertama itu street food. Terus saya lihat-lihat channel Dianu ada dulu kereta api. Kereta api juga viewernya ternyata lumayan. Itu kereta api gimana tuh? Kereta api. Saya belum lihat. Ada kereta api itu ya karena kalau di Magelang nggak ada kereta api. Dulu di rumah saya kebetulan itu di Tangerang itu dekat dengan stasiun Poris. Jadi saya nongkrong aja di pinggir rel ada kereta lewat, saya rekam gitu aja. Oh gitu, jadi ada kereta lewat gitu. Direkam. Stasiun Poris kan juga rame untuk KRL. KRL-nya rame stasiun Poris. Jadi saya rekam aja. Itu juga viewernya juga lumayan. Di Poris itu juga ada terminal Poris Pelawat. Jadi ada kereta api, ada bus, kayak komunitas Bismania juga gede juga. Komunitas Bismania itu saya sering nongkrong di terminal Poris Pelawat, saya bikin video. Terus tempat saya ada pasar tradisional, saya bikin aja video di pasar tradisional. Itu sebetulnya iseng, saya nganter istri belanja ke pasar, daripada kita nongkrong di motor, ya udah saya jalan-jalan aja masuk ke pasar, saya rekam suasana pasar. Itu juga viewernya juga lumayan. Terus wisata, kalau saya pas jalan kemana, kemarin saya pernah bikin wisata itu beberapa video wisata. Kayak pas saya pulang kampung, saya bikin rekaman itu kemarin kalau nggak salah Kali Bening, pemandian Kali Bening. Terus Candi Umbul, saya pernah juga Candi Umbul sini Candi pernah. Umbul sini. Terus ada kolam renang Pisangan. Oh iya. Pisangan. Artinya saya sambil anak saya kebetulan senang berenang ke Pisangan, ya udah saya rekam sekalian Pisangan. Jadi saya kebanyakan itu video saya sekalian lewat. Jadi saya pas ada kebetulan di sini, gitu. Kayak tadi hari ini saya ke Gerabak. Saya ngegerabak ya saya pulang harus bawa video. Jadi di jalan tadi saya bikin saat ini ya sudah ada 3 video lah. Dapat 3 video, nanti saya cari tambahan lagi, jadi pulang ke Magelang banyak ya, nanti saya punya video stok untuk stok video. Oke, itu yang nggak pernah kepikiran buat saya tuh kayak gitu ya seperti itu. Kalau konsep video saya ya sehari-hari lah, tapi yang ngevlog sehari-hari, tapi bukan ngevlog karena saya tidak pernah tampil di depan kamera. Karena saya ini Jadi khusus di channelnya Mas Arif nih. Diajak ngobrol Mas Arif ini juga saya terpaksa pakai masker. Saya nggak pernah tampil muka saya di kamera, enggak. Makanya saya juga pakai masker. Kalau saya diajak ngobrol seperti ini, saya sih terima kasih juga. Artinya bisa ngobrol-ngobrol. Sama saya juga terima kasih. Jadi tidak bisa menampilkan muka ini. Mas ini udah mau mampir di channel saya, terus udah mau berbagi juga nih. Nah terus kalau saya kan ini ya Mas, baru nonton channel Mas ini kan yang di Magelang. Nah selain di Magelang itu pernah di mana aja sih bikin kontennya? Kalau saya kan kebetulan awalnya di Bekasi nih. Nah, terus sekarang saya pindah domisili di Magelang. Nah, baru mulai di Magelang ya beberapa video lah gitu. Saya dulu domisili saya sih di Tangerang ya, Tangerang daerah Poris. Saya tinggal di daerah Poris. Ya saya paling bikin Poris, terus ada Kalideres seputar Tangerang. Kalau pas saya lagi main ke Jakarta, saya juga bikin video di Jakarta, ada beberapa. Senayan, saya punya video di Senayan atau di mana. Artinya sekalian lewat. Kalau saya video itu sekalian lewat. Kalau pas deket-deket sih saya niatkan, saya mau main ke sini, saya mau cari video ini. Kadang saya niatkan seperti itu. Kalau saya pengen main video kereta api, ya udah saya main aja ke stasiun Poris. Ada stasiun Kalideres. Kalau di Jakarta itu kan KRL-nya kan stasiunnya nggak begitu jauh, deket-deket. Makanya saya punya beberapa video tentang stasiun kereta api. Ada terminal Poris, terminal Kalideres, terus terminal yang dekat Universitas Trisakti itu terminal apa itu namanya lupa saya. Itu di situ
ada terminal yang Jakarta Timur itu apa itu saya di situ ya, kebetulan karena saya ada pekerjaan di situ, sekalian saya buat video 1-2 lah ya. Kalau saya sih ke Mas Arif, apa kuantiti jumlah videonya diperbanyak lagi. Oke, siap, terus siap, ya kalau bisa editannya bagus ya lebih bagus. Kalau saya editannya sederhana lah, saya enggak, tapi tetap menarik kok beneran. editan saya apa adanya aja, jadi ya seperti itu, karena saya juga nggak bisa ngedit. Tapi tetap menarik kok. Ya menarik saya lebih fokus ke saya mau menampilkan apa. Kalau iya, saya betul. lebih yang tak kejarnya itu, saya mau menampilkan apa di video. Jadi ada plus minusnya lah. Editan bagus juga penting, tema video juga penting. Tema video apa? Mau menampilkan sawah, ya bikin video sawah, pemandangan di desa. Kalau diedit bisa lebih ya mungkin lebih menarik tontonannya. Nah, Mas, ini kan sebelum di Magelang pernah di Jakarta atau di Tangerang ya tadi? Di Tangerang. Itu punya pengalaman menarik nggak di sana gitu? Di Tangerang saya itu merantau ke Jakarta itu dari tahun 2002 ya, pulang kemarin 2020. Ya sebagian besar hidup saya setelah saya lulus kuliah ada di daerah Jabodetabek lah. Pengalaman hidup di Tangerang ya kalau di Tangerang itu Jabodetabek pasarnya lebih besar. Ada traktor lewat. Oke, tadi ada traktor lewat. Ada traktor lewat itu tadi. Wah, tadi juga tak videoin video, berarti masuk ke situ juga tadi gambarku. Wah, aku tadi bikin video ada traktor. Jarang-jarang saya ngelihat traktor nyebrang jembatan itu. Jembatan. Nah, yang mau ngelihat traktor nyebrang jembatan nanti di video traktor nyebrang jembatan. Oke, ya itu tadi sampai mana? Oh ya, pengalaman yang di Tangerang ya. Jadi 2002 saya merantau ke Jakarta, 2005 saya mulai tinggal di Tangerang itu, di Poris itu tahun 2005 sampai 2020 kemarin. Karena pasar Jabodetabek itu lebih besar, yang menarik itu kalau jujur aja, kalau di sana itu duitnya lebih gede. Ya pasti ya, soalnya duitnya, kan UMR-nya aja udah tahu ya Mas ya. Lebih besar untuk bisnis. Bisnis juga pasarnya lebih besar. Tapi ya bahwa saya sih ya di Magelang sendiri sih juga insya Allah sih kayaknya juga saya yakin juga pasar juga besar, tinggal kita menentukan apa yang cocok lah. Jadi kita ngeliat pasar ya, istilahnya apa yang dibutuhkan, apa yang kita bisa eksplor. Kalau di daerah kayak Magelang seperti ini ya mungkin dieksplor bagus buat konten YouTube ya, mungkin ya salah satunya ya pemandangan alam lah. Betul. Pemandangan alam. Jadi buat teman-teman yang lagi merantau di luar kota, kangen sebagai tombol kangen. Pemandangan alam juga nanti kalau ini setelah PPKM berhenti ada kesenian tradisional, mungkin juga bisa dieksplor kesenian tradisional. Kesenian tradisional itu banyak banget ya istilahnya. Setiap desa pun punya ya. Di kesenian tradisional kita di Magelang ada beberapa tempat yang rutin pentas itu, kayak kalau kemarin di video saya itu Pasar Kalipong dan Sumur Wali. Pasar Kalipong dan Sumur Wali itu kemarin setiap hari Minggu ada pentas kesenian, artinya juga bisa diluangkan ke sana untuk mengeksplor itu. Kalau daerah Grabak sini ada mungkin Kobrosiswa ya, kesenian Kobrosiswa itu ada. Terus dayaan daerah Ngablak, mungkin daerah Ngablak itu ada beberapa kesenian. Tapi untuk rutinnya biasa sih tiap desa tuh ada. Kalau untuk pentas 17 Agustusan biasanya tiap desa ngadain kesenian. Tapi nggak tahu ini 17 ini karena pandemi seperti ini mungkin juga agak berkurang ya. Mungkin nggak ada sama sekali kayaknya sih ya. Untuk 17-an ini. Biasanya sih ada.
Kalau yang di tahun-tahun normal sih ya 17 bulan Agustus seperti ini sudah mulai rame. Iya, betul. Ada acara-acara udah dari awal ya banyak terus acara kesenian ya. Nanti setelah tanggal 18 atau tanggal berapa biasanya ada pawai budaya. Pawai 17-an itu. Sekarang juga pawai 17-an juga kayaknya di stop juga ini karena pandemi seperti ini nggak ada. Itu menarik lah. Magelang itu banyak yang bisa dieksplor lah. Iya. Nanti tinggal mencari apa yang menarik untuk ditampilkan sebagai konten YouTube lah. Siap. Ini pelajaran buat saya yang baru datang di Magelang nih. Jadi nanti channelnya Mas Arif lebih bervariasi lagi nih isinya, pemandangan-pemandangan. Harus desa. Itu wajib ditambah lagi kontennya. Oke, siap. Nah Mas, terus pengalaman paling berkesan selama YouTube tuh apa gitu? Yang wah gitu atau yang nggak bisa dilupain itu? Pengalaman berkesan ya terima gajian pertama dari YouTube itu berkesan ya. Itu yang paling wah dapat duit nih ternyata beneran dari YouTube gitu. Artinya dulu cuma nonton katanya ya gitu. Tapi merasakan gajian pertama dari YouTube itu ya berkesan banget. Artinya kok bisa gitu loh. Artinya kok bisa ya. Setelah itu ya kalau saya ya wah ini kayaknya bisa untuk pekerjaan ya, mungkin bisa dianggap sampingan, bisa dianggap pekerjaan rutin. Ya itu berkesan pengalaman gajian pertama dari YouTube itu berkesan. Kalau pengalaman di jalan itu ya ada orang-orang yang di syuting aja nggak boleh. Sombong amat. Saya punya incaran itu dagang rame, dagang makanan sih, street food rame, tapi nggak mau di syuting. Itu juga ada seperti itu ya, mungkin dia takut nanti kalau di syuting terus nanti tambah rame malah nggak urus, kewalahan, mungkin seperti itu ya. Mungkin dia punya pertimbangan tertentu lah. Ya kita sih menghormati, kalau nggak mau di video ya kita jangan video, kita hormati keputusan orang. Nah Mas, untuk saya sendiri kan kalau bikin konten kan ada istilahnya kayak tadi lah penolakan, terus istilahnya dilihatin banyak orang gitu. Nah terus kalau untuk Mas sendiri, untuk suka dukanya jadi YouTuber tuh atau nge-YouTube tuh apa? Kalau suka duka senengnya pasti gajian ya tadi ya. Ya gajian, dianggap seneng aja lah. Ya, dianggap seneng. Udah gitu jalan-jalan juga ngeliat pemandangan ya. Kalau saya itu saya anggap hobi. Jadi dalam artian kalau pekerjaan itu sudah menjadi hobi, kita nggak merasa beban. Jalannya asik aja lah. Artinya kita anggap aja hobi sekalian sambil menyelam minum air lah. Iseng-iseng berhadiah, cari konten. Kalau masalah nanti ada yang nonton atau tidak ada yang nonton itu takdir Tuhan. Sekarang saya dari 10 video mungkin tidak ada penontonnya sama sekali. 100 video mungkin 1-2 penontonnya rame. Tapi kalau kita tidak pernah bikin video, kita jarang bikin video, ya kita jangan berharap video kita, konten kita rame. Artinya kalau saya sih video-video sederhana itu ya ada yang rame, ada yang sepi, itu biasa. Tapi rata-rata ya alhamdulillah bisa ya. Ada motor lewat? Bisa. Monggo Mas. Kalau bikin video sederhana street view gitu ya, ya alhamdulillah ya penontonnya ya kalau di angka 100-200 ya kecapai. Artinya ya, tapi ada yang street view yang penontonnya bisa ribuan juga ada. Itu ya kita nggak tahu lah video mana yang bakal rame, mana yang bakal menarik penonton, minat penonton mana. Kalau saya jumlah video diperbanyak jumlah video. Kalau mungkin kualitasnya saya agak kurang ya, karena saya tidak bisa ngedit, saya juga pemalu, tidak tampil di depan kamera, tidak ngedit. Saya bermainnya di kuantitas, di jumlah video. Nanti kalau masalah viewer
itu takdir Tuhan aja. Saya begitu aja. Kalau masalah viewer biarkan takdir Tuhan aja. Kebetulan subscribernya udah banyak, pasti yang nonton banyak. Alhamdulillah juga. Kalau subscriber sekarang sudah di angka 27 ya. Waduh, sudah 27.000. 27.000. Ya. Kuncinya cuma rajin upload kalau saya. Ilmu saya cuma itu kok. Ilmu saya rajin upload. Sering-sering upload aja. Itu masukan berarti Mas Arif bakalan sering-sering upload juga. Sering-sering upload. Saya jadwal terbit tayang video itu sehari 2 kali, kalau banyak stok 3 kali. Jadi yang rutin itu jam 9 pagi dan jam 17, jam 5 sore. Kalau jumlah video stoknya sedikit, jam 9 pagi dan jam 5 sore. Tapi kalau stok video saya banyak itu saya tambahan di jam 1 siang, jam makan siang. Jam makan siang itu saya tambah video 1 lagi. Tapi yang rutin itu 2 kali sehari. 2 kali sehari. Jadi saya jalan itu saya punya mungkin 3-5 video, sekali jalan 3-5 video nanti saya bagi, saya terbitkan sehari 2 kali aja. Mantap. Jadi mungkin seperti itu. Karena saya juga sambil ada pekerjaan, jadi tidak bisa tiap hari cari konten ya. Jadi pas ada langsung dibikin banyak untuk stok. Itu seperti itu sih. Kalau teori saya seperti itu, praktek saya seperti itu. Jadi kalau Mas Arif, banyak lah Mas Arif. Kalau diekspor di Gerabak itu banyak lah. Dari pemandangan alam, dari makanannya. Saya pernah tinggal di Gerabak juga ya. Saya 3 tahun di Gerabak. Di mana tuh? Saya di Kerajaan. Oh, Kerajaan. Di belakang kecamatan situ. Oh, tempat tadi kita ketemu. Di belakang kecamatan, saya tinggal di situ 3 tahun. Jadi di sini itu kalau makanan-makanan mungkin kayak kupat tahu yang di terminal lama itu, kupat tahu, terus ada nasi goreng, ada jatah gemblek di daerah pasar itu ada, itu juga unik. Jatah gemblek itu karena di daerah lain mungkin ada jenis makanan yang sama ya kayak jatah gemblek, tapi beda istilahnya bumbunya atau tambahannya yang beda terus, gitu ya. Namanya sendiri unik. Coba Mas Arif tanya aja jatah gemblek. Itu kan orang luar Magelang pasti ini makanan apa jatah gemblek gitu kan. Jatah gemblek. Nanti Mas Arif bikin video itulah jatah gemblek itu di daerah sekitar pasar itu ada. Sekitar pasar ya. Wedang bajigur. Itu ada wedang terus ento ya. Itu ada ento, cari ento itu kalau bisa cari saat membuatnya. Terus ada makanan umpama kayak potel, Mas Arif main-main ke tempat produksi potel. Di sini ada balok. Balok ya, yang kayak keripik singkong itu ya, yang kotak-kotak ya. Kotak-kotak. Itu bikin video-video seperti itu. Di tempat produsennya banyak yang bisa dieksplor di Gerabak lah. Waduh, ini beneran masukan banget ini. Kalau mungkin sempat ya mungkin main ke Kota Magelang. Atau di sini nanti Gerabak. Kalau udah nggak PPKM deh, soalnya KTP saya masih KTP Bekasi. KTP Bekasi. Khawatirnya nanti kan masih ada penyekatan gitu. Yang deket sini kalau tinggal Mas Arif mungkin naik ke Telaga Mbleter itu bagus loh. Oh iya, wah itu samping rumah padahal belum tereksplor. Itu Telaga Mbleter bagus loh kalau mau dibikin. Saya juga pengen bikin video Telaga Mbleter itu. Apa kapan-kapan nanti kita bikin bareng? Ada Telaga Mbleter itu bisa nanti insya Allah lain kali kita main-main. Di sini Telaga Mbleter. Terus Gedat. Gedat itu pemandian batu-batu ditata itu. Gedat. Ini di belakang situ belok kiri. Terus stadion itu belok kiri, itu mungkin sekitar 5 kiloan. Itu ada Gedat. Terus ada Candi Umbul yang sudah rame, Sekar Langit tapi agak jauh. Kalau Sekar Langit jaraknya agak jauh. Terus ada Mangli. Mangli itu view-nya bagus, pemandangannya di Mangli itu bagus. Daerah Mangli. Kalau mau ya ke Kopeng itu bagus juga. Arah ke atas lagi ya. Ke Cokro itu pemandangannya juga bagus. Daerah Cokro. Saya berharap mudah-mudahan PPKM-nya selesai ya biar kita bisa eksplor wisata di sini ya. Soalnya beberapa banyak yang tutup Mas gitu. Khawatirnya saya udah sampai lokasi tutup. Gitu sih. Ya itu kalau artinya setiap daerah itu pasti punya keunikan sendiri. Setiap daerah pasti
ada yang bisa diekspos tiap daerah adalah dieksplor, itu pasti ada. Tinggal bagaimana kita menemukan sisi apa nih mau saya eksplor. Kayak saya bikin video kampung-kampung itu ya yang dieksplor ya suasana kampungnya itu, jalanannya kampung. Tetapi orang yang dulu tinggal di situ, kayak umpama saya bikin yang ramai itu Kampung Bogeman. Di mana tuh? Kampung Bogeman, Kota Magelang itu kan, dekat rumah kebetulan. Dekat rumah. Ternyata banyak orang Bogeman yang merantau keluar kota, keluar negeri. Ya mereka, ya penontonnya sudah lumayan juga. Kampung Bogeman sudah 1000 ada kayaknya. Jadi ya itu yang kayak saya tadi bilang, jadi untuk street view itu ngobati tombol kangen lah ya tadi ya. Buat tombol kangen aja. Mungkin seperti itulah. Ya tetap semangat ya, tetap semangat aja. Makasih. Tetap semangat. Ada tambahan lagi masukan buat saya nih? Masukannya ya tetap semangat, yang pasti itu jaga kesehatan. Pasti ya, itu jaga ya, kesehatan kayak itu gini ya. Betul. Jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini, jaga kesehatan. Kalau masalah rezeki, nanti kalau sehat besok bisa cari rezeki. Betul. Tapi kalau sakit ya kita nggak dapat rezeki. Udah nggak dapat rezeki, sakit pula di rumah, Iya, harus enak banget ya. Jaga kesehatan. Penting sehat dulu ya. Yang penting sehat dulu. Oke, terima kasih Mas Kancadolan. Jadi buat kalian yang belum tahu Kancadolan itu apa, coba cek di YouTube. Kancadolan disambung ya? Kancadolan disambung. Itu isinya banyak, istilahnya ada street view, street food, gitu. Istilahnya menghibur lah ya. Jadi sekarang seputar Magelang lah. Seputar Magelang. Musim seperti ini cuma mayoritas seputar Magelang. Jadi yang kalian butuh hiburan, terus kalian yang istilahnya kangen kampung atau yang belum pernah ke kampung, jadi lihat aja di sana. Di sana banyak loh view atau street view tadi yang wah, pemandangannya oke. Gitu. Oke, terima kasih Mas sudah mau ngisi channelnya Mas Arif. Terima kasih juga banyak masukannya nih. Jadi next kontennya bisa lebih bervariasi lagi. Siap. Oke, thank you. Assalamualaikum. Bye.